Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah ini. Studi kita kali ini membahas surah Al-Baqarah ayat 146. Kalau kita membuka kitab Al-Quran, surah Al-Baqarah, kita akan menemukan kalimat ayat 146 sebagai berikut. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab, Taurat dan Injil, mengenalnya, Nabi Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedang mereka mengetahuinya. Nah, jadi eh, kalimat ini diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah. Dan ulama Islam menafsirkan kalimat ini sebagai berikut, bahwa Allah bersabda, Allah berfirman, Allah mengatakan kepada Muhammad dan disampaikan kepada umat Islam bahwa kenabian dan sifat-sifat Muhammad itu sebenarnya sudah ditulis dalam Taurat dan Injil. Itu. Karena itu orang Yahudi dan Kristen yang membaca Taurat dan Injil, pastilah mereka mengenal baik soal Muhammad ini. Namun sayangnya, sekelompok orang Yahudi dan Kristen menyembunyikan ramalan tentang Muhammad ini. Nah, inilah tafsiran ulama Islam atas wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Nah, jadi sekali lagi kami mau menegaskan bahwa kalimat di atas ini itu disampaikan oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad, ya. Nah, jadi dalam hal ini harus dikatakan Muhammad adalah penerima wahyu. Muhammad adalah lawan bicara Allah atau Jibril. Ya, begitu. Jadi dalam konteks dialog, Muhammad ada di dalam. Muhammad bukan orang yang ada di luar dalam konteks pembicaraan ini, ya. Nah, akan tetapi apa yang tertulis di atas itu tidak sepenuhnya kata-kata Allah, ya. Taurat dan Injil Nabi Muhammad atau nya yang ada dalam tanda kurung dapat dipastikan itu berasal dari tangan-tangan manusia, bukan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengucapkan kata Taurat dan Injil atau Nabi Muhammad atau nya. Itu tambahan kemudian. Harus dipahami dulu ini, ya. Nah, berangkat dari itu, maka mari kita gunakan akal sehat kita, ya. Gunakan akal sehat kita untuk mencermati kalimat Allah di atas, ya. Nah, kata gantinya pada mengenalnya itu ditafsirkan oleh ulama Islam sebagai Nabi Muhammad, gitu, ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, kata Nabi Muhammad yang ada dalam tanda kurung itu tambahan kemudian yang berasal dari manusia, bukan dari Allah. Jadi itu ulama Islam mengartikan kata gantinya itu sebagai Muhammad. Menjadi pertanyaan, masuk akal tidak? Muhammad itu sebagai lawan bicara loh, ya. Itu.
nya di sini itu merujuk kepada sosok yang ada di luar, ya. Jadi kalau saya berbicara dengan Anda, ya, lalu saya katakan orang-orang yang telah kami anugerahkan kitab mengenalnya. Nya di sini bukan Anda, ya. Nya di sini adalah orang lain, ya. Jadi dalam konteks ini, nya, kata gantinya ini yang dalam kata mengenalnya itu bukanlah Muhammad. Jadi menafsirkan kata gantinya dengan Muhammad itu adalah suatu kekeliruan, itu adalah suatu kesalahan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi pertanyaan lanjut, siapa yang dimaksud dengannya ini? Yang berikut, kita bisa bertanya, dalam kitab apa dan ayat berapa ya bahwa kenabian dan sifat-sifat Muhammad itu ditulis? Itu. Tadi dikatakan bahwa dalam Taurat dan Injil itu ditulis, ada tertulis kenabian dan sifat-sifat Muhammad. Menjadi pertanyaannya, dalam kitab apa dan ayat berapa? Itu. Coba tunjukkan. Nah, tetapi di sini ulama sering berasionalisasi. Ya, bagaimana kami bisa menunjukkan karena telah disembunyikan. Nah, sering kali berasionalisasi telah disembunyikan. Itu ya. Tapi dapat dipastikan mereka tidak bisa menunjukkan dalam Taurat dan Injil. Ya, Taurat itu ya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Nah, coba ditunjukkan, tidak ada. Ya, nah satu hal lagi, ya kata sekelompok itu tidak sama dengan seluruh atau semua. Ya, jadi yang menyembunyikan kebenaran itu hanya sekelompok, bukan seluruh orang Yahudi atau orang Kristen. Artinya ada sebagian, ya, ada sebagian orang Yahudi dan orang Kristen yang tidak menyembunyikan kebenaran. Nah, bisa tunjukkan siapa-siapa yang tidak menyembunyikan itu. Berarti ada yang tidak tersembunyi itu. Bisa tunjukkan. Lagi-lagi tidak bisa membuktikannya. Baik. Kita akhirnya sampai pada satu kesimpulan tentang surah Al-Baqarah ayat 146 ini. Pertama-tama dari kajian di atas dapatlah dikatakan bahwa tafsiran ulama Islam itu tidak sesuai dengan kalimat Allah. Tafsiran itu keliru, ya. Katanya itu tidak pas kalau ditafsirkan sebagai Muhammad, ya. Nah, yang berikut tampak jelas bahwa Allah atau juga ulama Islam menuduh tanpa ada bukti, tanpa ada dasar, ya. Mengatakan bahwa sifat dan kenabian Muhammad tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, tetapi itu sama sekali tidak ada dasarnya, ya, tidak bisa dibuktikan. Di sini tampak, ya, di sini tampak bahwa Allah tampil sebagai pembohong dan juga tukang fitnah. Yang ketiga haruslah dikatakan ada kesan bahwa Allah atau umat Islam tidak puas dengan pengakuan dari Allah bahwa Muhammad itu nabi. Harus membutuhkan dukungan dari luar, dari Taurat dan juga dari Injil. Ini sangat menjijikkan, ya. Padahal Taurat dan Injil itu berkisah tentang sejarah keselamatan manusia yang berpusat pada bangsa Israel, ya.
Jadi hanya khusus orang Israel saja, meski peruntukan untuk dunia, ya. Tetapi kenapa dikait-kaitkan dengan Muhammad? Ini jelas, ya, jelas sangat narsis, ya. Itu. Dari tiga hal ini kita dapat mengatakan apakah, ya, pantaskah surah Al-Baqarah ayat 146 ini sebagai wahyu Allah? Jelas sangat meragukan. Demikianlah studi kita. Sekian dan terima kasih.